Nih julid kali ini agak serius. Agak serius. Bukan karena Aduh. rekan saya ini adalah editor in chief skor.id. Iya. Tapi memang pembahasannya emang harus dibawa Harus dibawa serius lah. Karena ini Gila. Bukan suatu yang Benar. inilah, karena kecintaan kita juga. Ya, di Juni itu juga sebelumnya akan ada turnamen pramusim nih. Benar. Gitu. Untuk saat ini menurut dia tadi tuh dia tidak ataupun pihaknya Polri itu tidak bisa memberikan izin karena masih mengacu ke kebijakan Kapolri yang lama. Yap, ada yang rame nih. Ya, apa sih Kang? Abang Gitar, mainkan. Ngomongin bola tapi caranya nggak biasa, karena ini dijulidin bola. Hei, karena ini dijulidin bola, karena ini dijulidin bola. Julidin bola, kami yang julid, kalian yang dosa. Halo scorer, kembali lagi di Julidin Bola. Tapi kali ini rekan saya berbeda, bukan Kang Jaluis Nuwirajati, karena ada urusan sesuatu yang sangat penting. Kali ini kita ditemani oleh editor in chief skor.id, yaitu Bang Rais Adnan. Halo skorer. Mantap, berhubung Bang Rais yang jadi partner saya Apa pada nih malam ngomongin? hari ini, kita akan julidin Liga 1. Wah. Yang ada sedikit, sedikit secercah harapan Ya. bergulirnya kembali. Ya, Gimana betul. Bang update-nya tadi? Ya, kalau tadi kan sebenarnya di hari Rabu ini kan Ya. ada webinar ya dengan teman-teman Benar. Siwa Pusat. Kemudian di situ mengundang beberapa stakeholder dari olahraga Indonesia gitu. Memang membicarakan bagaimana bisa menggelar kompetisi di tengah pandemi. Ya. Ya, memang itu menjadi harapan seluruh masyarakat olahraga Indonesia Betul. saat ini setelah mungkin sekitar 1 tahun ya hampir ya, Iya. tidak ada kompetisi olahraga gitu. Nah, sepak bola menjadi salah satu kan yang menjadi sorotan utama. Benar. Karena berkali-kali diundur karena akibat tidak adanya izin dari pihak kepolisian. Nah, tadi kebetulan hadir kalau nggak salah tuh Kepala Bidang Kerjasama Baintelkam Polri gitu, Bapak Kombes Pol Budi Sajidin. ya. Ya, dia hadir di situ, terus dia memberikan info bahwa ada lampu hijau yang kemungkinan akan diberikan untuk sepak bola. Ya. Walaupun nanti pertandingan akan digelar dengan tanpa penonton gitu. Dan dia pun juga mengimbau kepada teman-teman dari PB lain ataupun cabang olahraga lain untuk segera mungkin mengajukan kembali izin penyelenggaraan kompetisi gitu. Karena untuk saat ini menurut dia tadi tuh dia tidak ataupun pihaknya Polri itu tidak bisa memberikan izin karena masih mengacu ke kebijakan Kapolri yang lama. Setuju. Sekarang kan Kapolrinya sudah baru kan, Ya. Jenderal Listio Sigit Prabowo. Jadi ya ini memang ada secerca harapan sih, kita harapkan ini juga kondisi COVID juga makin membaik ya, turun gitu. Jadi sehingga kompetisi olahraga apapun itu juga semua bidang pastinya akan menjadi lebih baik lagi gitu. Tapi ada pas tadi itu ada ini nggak sih Bang, rencana bayangan lah. Aha. Kira-kira bakal digelar di bulan apa, mungkin Oke. skenarionya. Ya, kalau digelar di bulan apa skenarionya, PSSI memang belum mengungkapkan secara pasti ya. Ya. Tapi dalam beberapa presentasinya dan juga kabar yang saya dengar itu kemungkinan adalah PSSI memilih untuk setelah Lebaran. Oke. Kemungkinan kompetisi itu akan digelar kalau tidak salah itu pada bulan Juni. Juni ya. Juni itu sudah bisa dibilang cukup aman lah. Apalagi kalau misalkan vaksin nih kan, Ya. masa-masa vaksin itu 3 bulan dari sekarang gitu, itu juga udah lumayan dia diharapkan bisa membuat masyarakat Indonesia menjadi lebih kebal lagi terhadap virus COVID ya setelah adanya vaksinasi. Kemudian di Juni itu juga sebelumnya akan ada turnamen pramusim nih. Benar. Gitu. Karena kalau digelar dipaksakan di bulan Langsung puasa ya. akan juga mungkin banyak yang terpotong juga. Jadi Ya. coba disusun sama PSSI kemungkinan adalah bulan Juni itu yang mungkin aman dan nyaman dan mudah-mudahan memang sudah tidak ada kendala lagi. Kita berdoa bersama-sama Amin. sebagai supporter yang rindu sepak bola Indonesia, Ya. tapi juga tidak bisa memaksakan karena memang kondisinya yang memaksa liga juga Iya, terhenti. betul, Karena kita betul, sama-sama betul. mengerti kondisi saat ini, Betul. COVID-19 masih ada di sekitar kita, jadi kita tetap jaga kesehatan. Semoga liga tetap akan berjalan Akan berjalan. secepatnya. Kita Amin. berdoa. Tapi ngomong-ngomong soal Liga 1 nih, Aha. Bang, nantilah kita akan bahas
masalah musim selanjutnya atau gimana, tapi yang Ya. jelas sekarang tim atau klub-klub Liga 1 berbondong-bondong meminjamkan pemain mereka ke klub-klub luar negeri yang liganya sudah mulai. Iya, ya. Contohnya kayak ada Persib Bandung yang melepas Geoffrey Castillion Iya, betul ke betul. klub Serie C, terus ada juga beberapa nama lain. Nah, itu berarti emang menjadi solusi yang sebenarnya solusi yang bagus lah Bang ya, Iya. untuk diambil oleh pihak klub karena kita juga tidak bisa maksain pemain untuk jaga kondisi, jaga Benar. fit, menyambut musim yang baru, sementara di kita juga tidak ada pertandingan. Berarti ini memang solusi yang baik loh. Ya benar, memang kalau saya tidak salah itu sebenarnya kontrak pemain tuh rata-rata di klub tuh habis Desember ya. Ada yang Februari seperti Persib ada. Ya. Baru habis gitu. Tapi yang saat ini mungkin klub juga sudah mendapatkan info ya pastinya gitu. Ancar-ancar kapan akan dimulai lagi kompetisi. Makanya mereka juga mencoba mengambil berbagai alternatif yang terbaik untuk pemain juga. Karena pemain pun sudah vakum setahun nih gitu. Nggak mungkin juga ketika ujuk-ujuk nanti langsung ada kompetisi nggak tanpa ada pramusim atau apapun itu, dengan mereka tidak bermain di level kompetitif ya dalam setahun itu tentunya pasti akan berpengaruh pastinya bagi pemain profesional. Nah, sejauh ini sudah ada info nggak Bang? Ada beberapa nama yang dipinjamkan ke klub luar. Kebanyakan udah pasti klub ya paling dekat Malaysia, Ya klub betul, Thailand. betul. Kira-kira siapa aja Bang? Ya kalau yang sekarang saya tahu tuh ya Geoffrey Castillion pasti Ya. dari Persib dipinjamin Benar. ke Como ya di Ya. Itali, jauh juga tuh di Itali. Terus kemudian ada Ryuji Tomo Ryuji Tomo. ke klub Malaysia. Sempat awal-awal Betul, termasuk itu yang di awal-awal, ya? betul di awal-awal ke klub Malaysia. Kemudian ada Todd Ferre yang Benar. dipinjamkan Persipura ke Lampang FC. Ada lagi Melvin Place yang dipinjamkan ke klub Belanda, ada Graafschap. Juga Berwanauri ke klub Irak gitu dipinjamkan oleh Bali United. Masih ada beberapa lagi kalau saya tidak salah. Beckham Putra pun tadinya pengen rencana dipinjamkan ke Montenegro, tapi ada syarat lah gitu. Febri Haryadi juga sebenarnya diincar sama klub Malaysia, tapi karena klub Malaysia itu merasa tidak bisa memenuhi syarat yang diminta oleh Persib, karena Persib tuh meminta ketika Liga 1 jalan, Febri harus balik harus gitu. balik. Nah, itu yang tidak bisa mungkin dipenuhi oleh klub tersebut, akhirnya mengurungkan niatnya untuk meminjam Febri Haryadi. Dan saya rasa sekarang ketika klub-klub sudah tahu ancar-ancarnya adalah bulan Juni, mungkin ada solusi juga yang terbaik bagi pemain apabila ya kalau kayak Malaysia kalau saya tidak salah kan karena dia durasi kompetisinya cukup pendek tapi dia akan menambah panjang dengan ada berbagai turnamen kayak Piala FA kemudian Piala Malaysia. Itu yang akhirnya menambah koefisiensi benar kualifikasi mereka untuk klubnya berlaga di kompetisi Asia gitu. Dan kalau misalkan bulan Juni ya masih bisa lah kemungkinan dipinjamkan setengah musim gitu. Kalau bulan Juni itu Malaysia mungkin sudah selesai ya. Itu kalau yang saya tahu rata-rata masa pinjamannya habis pada 1 Juni sih. Kayak contoh Castillion itu 1 Juni balik. Kemudian si Melvin Place juga Juni balik lagi ke Bali United. Itu diharapkan setelah memperkuat klub luar negeri itu mereka kualitasnya tetap terjaga bahkan bisa kembali mentransfer ilmu kepada para pemain lokal ataupun para pemain klub yang tidak berkiprah di kompetisi luar negeri. Ya, bisa dibilang selain jaga jiwa kompetitif Ya. agar ada semangat bermain, Benar. jaga fisik, terus juga kan dapat pengalaman yang banyak, pasti dapat pengalaman banyak di klub Ya. yang dipinjamkan. Tapi kan tentulah ada resikonya ya. Benar. Ada resikonya misalkan cedera lah. Nah, atau itu dia, benar. apalah. Itu kan berarti kalaupun pas dipinjamin cedera, pas balik liga baru mulai, Nah, kerugian itu besar dong kerugian. pasti. Betul kerugian besar sih kalau misalkan cedera. Tapi kita berdua tidak ada masalah cedera apapun. Para pemain juga bisa tetap membanggakan Indonesia, terutama yang pemain lokal ya, Ryuji. Kemudian ada Sarian Abimanyu yang akhirnya direlakan oleh Madura United gitu untuk ke Johor Darul Takzim gitu. Walaupun Sarian Abimanyu kan kabarnya dipinjamkan ke klub Australia lagi oleh JDT gitu. Nah, itu dia. Nasib pemain-pemain yang tidak mendapat kesempatan yang Nah, sama. ini nih. Itu gimana, Bang? Ya ini nih, ya sekarang pada dagang. Ya memang para pemain itu ada yang sebenarnya punya kesempatan, tapi dia tidak mau. Oke. Ada yang kayak gitu. Maksudnya ada yang punya kesempatan, tapi dia sudah memilih bertahan gitu. Atau memang tidak ada kesepakatan seperti Febri misalnya. Iya. Mau Febrinya, kemudian tapi klub sananya tidak bisa memenuhi syarat yang diminta oleh klub asalnya dari Febri gitu. Nah, ini kan ada beberapa hal yang memang menjadi faktor ya kenapa para pemain itu akhirnya tidak bisa berlaga di klub luar negeri. Bahkan Ferdinand Sinaga pun dikabarkan sudah resmi untuk membela klub Timor Leste gitu. Udah ada isunya
Benar, Di Sadil Malaysia, juga ya. kabarnya ya sedang diincar sama klub luar negeri juga gitu. Nah ini hal-hal ini Asnawi juga sudah pastikan di klub Korea. Nah ini yang sebenarnya para pemain yang lainnya ini saya harap juga tetap bisa walaupun sekarang jaga kondisinya masing-masing ya. Ya. Tarkaman, Fun Fun Football, nah Football, pasti itu yang benar. menjadi tren saat ini gitu para pemain untuk menjaga kondisi. Tapi yang dibutuhkan adalah para pemain adalah sebuah pertandingan yang kompetitif itu sih Ya. yang kita harapkan turnamen pramusim ini yang sebagai mungkin uji coba pertandingan sepak bola di Indonesia gitu di masa Covid ini ya kita harapkan bisa benar-benar berjalan dalam waktu dekat sehingga para pemain juga mendapatkan kepastian, klub-klub juga bisa menghidupkan lagi nyawa mereka gitu di tengah Itu dia kondisi tuh, krisis saat menurut ini. saya kan tidak terlalu mengikuti lah perkembangan Liga 1 apalagi setelah Liga berhenti. Iya. Kemarin ada kabar kalau Persipura membubarkan tim Iya. untuk sementara. Aha. Sekarang update-nya tim-tim kita gimana Bang? Kayak hidup segan mati. Iya, sebenarnya mereka tuh masih menunggu sih. Sebenarnya walaupun tadi ada ujaran ya dari pihak Polri gitu, mereka butuh hitam di atas putih sebenarnya. Ketika itu sudah ada kepastian hitam di atas putih, mereka akan dengan tenang bernegosiasi lagi dengan sponsor. Begitu juga operator ya pastinya ya gitu. Klub pun demikian gitu ke sponsor mereka. Bahkan sebenarnya kalau dari pernyataan salah satu sponsor Persipura yang katanya akhirnya tidak mengucurkan dana itu yang membuat Persipura membubarkan tim, sebenarnya mereka menunggu kalau kompetisi jalan mereka akan mencairkan lagi nih. Tapi tidak tahu ya di klausulnya itu kan 2020 musimnya. Tapi kalau sudah masuk musim baru, nah ini yang akan harus ada pembicaraan ulang. Saya rasa sih sponsor-sponsor itu akan berdatangan apalagi Persipura juga berkompetisi di kancah Asia di Piala AFC tahun ini walaupun melalui jalur playoff ya. Tapi saya rasa Persipura bisa melewati jalur itu dan masuk fase grup. Saya yakin Persipura bisa berprestasi dan tentunya sponsor ini pasti akan berdatangan karena dengan prestasi itu akan membawa nama Indonesia di pentas Asia, sponsor tersebut juga pasti akan makin dikenal dong, lebih luas gitu di kawasan Asia. Nah ini beberapa klub Persib mungkin masih oke, Persija masih bisa survive. Ya bisa survive lah walaupun di tengah kondisi seperti ini. Beberapa klub ya Barito Putra juga mungkin masih walaupun sudah bilang ngap-ngapan ya kalau bisa dibilang ya saat ini kondisinya. Bali United juga masih oke. Madura United yang sudah agak lumayan goyang ya. Terus Persebaya juga masih oke di tengah saat ini gitu ya. Walaupun ya banyak pastinya ini sangat berpengaruh sekali mayoritas klub-klub kondisinya saat ini masih menunggu. Ya kita harapkan ya cepat bangkit lah. Kondisi kayak gini membuat tim itu tidak hanya kehilangan sponsor, bahkan ditinggal pemain-pemainnya. Ya itu dia tuh. Kan pemain-pemain asing mereka tuh pada cabut. Cabut, benar. Nah ini yang Persebaya contohnya ya. Semua pemainnya gitu. Ini tentunya kan juga mengurangi minat sponsor kali ya. Bener. Tapi ya namanya Persebaya punya nama besar gitu. Dengan basis supporter yang besar. Walaupun nantinya kompetisi dijalankan tanpa penonton. Tapi Persebaya tetap Persebaya. Pastinya salah satu gula bagi sepak bola Indonesia yang pastinya sponsor pasti akan bisa berdatangan. Walaupun tidak mudah ya. Yang saya tahu gitu klub-klub dengan nama besar pun tidak mudah untuk mencari sponsor gitu. Contoh Persija waktu zamannya Pak Ferry waktu beberapa tahun lalu lah. Walaupun sekarang masih dipegang Pak Ferry tapi dengan waktu itu pun mereka sangat struggle dan sangat kesulitan untuk mendapatkan sponsor sekelas Persija loh. Benar. Sekelas Persija waktu itu dengan klub ibu kota dengan nama besar hingga akhirnya pada tahun 2018 mereka bangkit gitu kan. Dengan pengelolaan manajemen yang baru hingga sekarang bisa cukup struggle gitu di tengah kondisi yang saat ini. Nah, beberapa klub juga ini saya melihat juga agak cukup berat juga gitu. Persela Lamongan gitu, klub kabupaten mereka PSS Sleman juga itu kan klub-klub kabupaten yang ibaratnya butuh dukungan penuh lah. lagi ya. Benar. betul. Lagi kayak tim-tim yang musim lalu sebenarnya baru promosi. Ya, baru promosi juga. Terus itu juga butuh baru ikut. Ya, Persiraja Banda Aceh misalnya kayak gitu-gitu. Itu juga sangat struggle banget gitu. Mereka pastinya di tengah pandemi kayak gini ya lagi sebuah badai tsunami buat mereka. Pas di awal-awal sempat digantungin stay di Pulau Jawa. Ya, benar. Udah pada ke sana kan, udah pada ke Jogja, tapi akhirnya malah nggak jadi juga gitu. Itu kan ya, itu dia. Keuangan klub Indonesia tuh lumayan keluar parah 1 M aja mah lumayan. Iya. Cuma buat datang doang, persiapan, latihan gitu pramusim dan nggak jadi kompetisi habis ya 200 juta lah lumayan melayang kira-kira gitu. Ya, tapi semoga ada titik cerah. Ya, harapan ya kasus Covid menurun, benar. Bisa dimulai kembali, atmosfer sepak bola Indonesia antusias lagi, lebih bagus lagi. Sehingga klub-klub
dapat banyak sponsor, nyari pemain yang udah misalkan ditinggal pemain asing gampang lagi buat narik Benar. pemain, bisa kompetitif lagi. Itulah harapan kita semua pecinta sepak bola Indonesia. Kita berdoa lah. Nih julid kali ini agak serius. Agak serius. Bukan karena Aduh. rekan saya ini adalah editor in chief Skor.id. Iya. Tapi memang pembahasannya emang harus dibawa Harus dibawa serius lah. Karena ini Gila. bukan suatu yang Benar. inilah, karena kecintaan kita juga. Ya, Sudah benar. lama kita menantikan Liga 1 Ya. bergulir lagi. Masa cuma 3 match terus Langsung kan? stop. Aduh. Iya benar. Ya kemarin sudah pasti dibatalkan ya. Sudah pasti nggak diakui lah. Maksudnya udah dianggap nggak ada lah Liga 1 2020 musim baru. Ya kita harapin ya Liga 1, Liga 2 sampai Liga 3 ini kembali hidup, perekonomian kembali bangkit juga. Ya katanya sih ya kalau sepak bola nggak jalan ya ekonomi itu hilang 3 triliun lah gitu katanya kalau dalam sisi ekonominya. Nah ini yang kita harapkan bisa bangkit dan tentunya bisa bermuara ke prestasi timnas sih. Benar. Yang kita harapin itu sebenarnya Ya. karena kalaupun kalau tidak ada COVID ya agendanya kalau misal tidak berubah Banyak nanti banget AFF ya. tahun Iya, ini benar. kemudian SEA Games kita Benar. butuh ya Piala AFF U19 U16 U19, kalau misalkan memang dijalanin ya mungkin ya tetap akan terselenggara tapi setidaknya yang udah pasti SEA Games kemudian AFF ini masih belum mundur nih Benar. gitu di akhir tahun nanti. Nah, ini yang kita harapkan kita bisa berprestasi apalagi SEA Games ditargetin emas. Kemudian AFF ditargetin juara gitu. Ini berat sebenarnya untuk pelatih timnas gitu. Kalau misalkan tidak ada kompetisi ya pasti berat. Nah, yang ditakutin juga kan karena kalau liga berhenti nih, Bang. Mhm. Apa juga kompetitif hilang atau apa? Takutnya pemainnya nyaman jadi vlogger. Nah, itu dia. Itu Nah, ini dia. nih ya. Takutnya Ini jadi pemainnya tren udah banget. nyaman jadi vlogger. Benar jadi YouTuber. Iya, Jadi YouTuber ini emang salah satu cara lah dari pemain itu untuk survive Iya, ya. takutnya nyaman kan. ya. Kan YouTube enak lah. Bener, cuan, lumayan cuannya banyak ya. Iya. Cuannya banyak gitu. Jadi banyak pemain-pemain itu ya pemain muda lah ya. Bener. Lagi ada juga ya gitu. Jadi YouTuber itu nggak salah Nggak sebenarnya. Asalkan mereka tetap memegang teguh Ya. mereka itu sebagai apa gitu, profesional segala macam ya hak mereka dan sah-sah aja ketika mereka mencoba mencari sesuatu yang lain dan kalau itu memang menghasilkan ya boleh-boleh aja kondisinya gitu. masih tetap jaga. Betul. Pas liga mulai fit lagi. Ya. Kalau dulu kan banyak diprotes. Iya. Pas liga mulai terus Bener. timnas banyak pemain-pemain muda kita Oh terlalu iya banyak main sosmed ya Nah, medsos ya. kalau sekarang kan maklumin lah. Ya benar Tapi benar. tetap harus jaga kondisi. Jadi pas liga 1 mulai Benar. gacor lagi. Itu dia benar. Jadi pas liga mulai ada vlog sebelum main. Nah, itu keren, dia. tontonan yang menarik. Itu, ya nggak? Jadi bahan media juga sih Iya sebenarnya. benar. Jadi harus lebih Benar. fleksibel. Ya. Juga new normal dan kegiatannya juga new normal. Lebih baik lagi. Kita Benar. tunggu aja. Ya. Semoga Liga 1 cepat berjalan dan pemain-pemainnya juga kondisinya fit semua. Amin. Pemain dipinjamkan dari luar, membawa ilmu yang banyak, apalagi Ya. pemain lokal ya. Dan pemain-pemain yang akhirnya direkrut secara permanen di klub luar negeri Benar. kayak Asnawi, kemudian Sarana Abimanyu Sarana bisa Abimanyu. menunjukkan kualitas mereka sehingga membawa harum nama bangsa. Update-nya dipinjemin ya? Sarana Abimanyu Kalau ke Sarana Abimanyu sudah pasti dikontrak JDT tapi Iya, tapi dipinjemin dipinjemin. lagi sama JDT Iya, ke klub klub Australia. Australia. Kalau Asnawi udah pasti dikontrak permanen sih. Ya, semoga Kayaknya. makin banyak pemain muda kita yang berkompetisi di luar negeri. Ya. Dan kalaupun yang dipinjamin balik lagi membawa ilmu yang sangat banyak sehingga membuat liga kita makin kompetitif dan timnas kita lebih bagus lagi. Thank Amin. you banget Bang Rais. Sama-sama Jat. Semoga kita akan berduet lagi. Iya. Itu yang paling penting ya. Itu Itu yang paling penting. Karena duet kita sebelumnya waduh. Dan timnas U19 ayo main. Iya, Dan kita iya, bisa iya. duet lagi. Iya. Oke, terima kasih Skorer. Sampai Bye. ketemu lagi di episode julid selanjutnya.